Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu balaghah, yaitu kita akan membahas mengenai kalam insya ya. Jadi ilmu ma'ani itu ntar berupa kalamnya ntar ada kalam khobar dan kalam insya'i. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu kalam khobar, yaitu ma la yahtamilu sidq wal kadhib, yaitu kabar atau pernyataan yang itu memiliki kemungkinan benar atau salah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kalam insya'i. Kalam insya'i itu jadi ntar mudahnya kalam insya'i itu ntar ada dua. Ada insya'i yang thalabi dan insya'i yang ghairu thalabi. Ya. Insya yang ghairu thalabi dulu itu berupa qasam, at-ta'ajjub, al-madah, wad-dam. Ya. Jadi al-insya ghairu thalabi itu berupa qasam, at-ta'ajjub, al-madah, dan dam. Dan ini bukan tidak masuk dalam pembahasan ilmu ma'ani ya. Akan tetapi yang akan menjadi pembahasan di dalam ilmu ma'ani yaitu insya thalabi. Insya thalabi ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat thalabi ya. Jadi kalam insya thalabi adalah suatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Jadi ketika misal if'al, saya menyuruh kepada teman saya, if'al, kerjakanlah, if'al hakadha, kerjakanlah seperti ini. Nah, perkataan if'al itu perkataan yang belum terwujud ya, belum bisa direalisasikan, akan tetapi dia menuntut untuk dikerjakan. Nah, itulah berupa insya yang thalabi. Nah, ntar kemudian yang dalam pembahasan insya thalabi ini ntar ada 5. Wal awwalu yakunu bi khamsati asya, yaitu ada berupa amar, nahi, istifham, tamanni, dan nida. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berupa amr dan nahi dulu karena lumayan panjang. Jadi teman-teman siapkan kopinya. Tapi untuk amr dan nahi ya cukuplah 10 menit ya. Oke, next. Kalam insya thalabi. Jadi al-amal amr fahuwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. Jadi pada dasarnya amr itu dia talabul fi'li, menuntut adanya suatu tindakan ala wajhil isti'la, dari tingkatan, dari sisi yang tinggi. Jadi atasan menyuruh ke bawahan. Nah, itu pada dasarnya amr itu kayak gitu. Atasan menyuruh kepada bawahan, tolong ambilin saya kopi. Nah, bos menyuruh anak buahnya. Itu al-amr ya. Talabul fi'li, menuntut adanya suatu tindakan ala wajhil isti'la. Nah, kemudian walahu arba'u siyaq. Jadi amar di sini itu memiliki 4 model ya, 4 bentuk ya. Yang pertama itu berupa fi'il amar. Jadi modelnya amar itu ada 4 model. Yang pertama yaitu berupa fi'il amar. Khud al-kitab biquwwah. Ambillah kitab biquwwah, dengan kuat. Nah, kalau misal dilanjutkan khudil kitab biquwwah. Kenapa dibaca jar? Jadi ketika ada iltiqa usakinain, ada 2 huruf mati, maka hurrika bil kasr, maka diharokati dengan kasrah. Khudil kitab biquwwah. Nah, ini merupakan sigot amar, sigot perintah dengan menggunakan sigot fi'il amr. Kemudian makna amr juga yaitu apa?
yaitu berupa fi'il mudhari yang dibarengi dengan lamul amr. Liyunfik dzu sa'atih, hendaklah berinfak sapa kamu, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah berinfak orang yang mempunyai keluasan min sa'atih dari hartanya. Nah, di sini berupa fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amr, maka mempunyai makna amr, mempunyai makna perintah. Oke, nomor yang ketiga ada dari siyaghul amr, yaitu ada isim fi'il amr. Hayya 'alas shalah. Hayya ini bermakna perintah meskipun dalam bentuknya berupa kalimat isim. Hayya 'alas shalah. Jadi ketika kalimat itu terlihat kalimat isim, tapi dia mempunyai makna fi'il, maka kita sebut dengan isim fi'il amr. Hayya 'alas shalah, marilah kita menunaikan sholat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kebahagiaan. Oke, yang keempat yaitu al-masdar naib an fi'il amr. Itu masdar sebagai ganti daripada fi'il amr. Jadi dia lafadznya berupa masdar tapi bimaknal amr. Sa'yan fil khair, berusahalah dalam kebaikan. Oke, nah semuanya ini merupakan bimakna amr, bimakna perintah. Ya. Tadi bimakna perintah. Semuanya bimakna perintah. Tapi ntar waqad takhruju siyaghul amri an maknaha asli. Dan terkadang siyaghul amr tadi yang semuanya mempunyai makna perintah itu keluar dari makna yang asli kepada makna yang lain. Ila ma'anin ukhra tufhamu min siyaqil kalam wa qara'inil ahwal. Itu kan dipaham dari konteksnya pernyataan, per konteksnya kalam dan tanda-tanda keadaan. Jadi biasanya kalau misal amar itu bermakna perintah, tapi ada juga dia menggunakan siyaghul amr tapi bukan makna perintah. Apa saja itu? Yang pertama bimakna doa. Ad-doa seperti auzi'ni. Nah, auzi'ni berupa fi'il amr, tapi dia bukan lagi perintah, tapi berdoa. Auzi'ni, ya, mohon berikan aku ilham, an ashkuro, agar aku mensyukuri nikmataka, terhadap nikmatmu. Atau misalnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim itu bukan lagi menyuruh, tapi kita lagi berdoa, ihdina ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah itu ya. Jadi fi'il amar itu enggak selamanya, enggak selalu bermakna amar, tapi ada doa. Kemudian ada lagi apa? Oh, ini masih yang lain. Ada juga iltimas. Iltimas itu ya permintaan, ya, permintaan. Waqaulika liman yusawika, seperti ucapanmu liman yusawika terhadap seseorang, yusawika yang satu pantar, ya, sepantar gitu. Atini alkitab. Misal saya berkata kepada teman saya, atini, berikanlah saya kitab alkitab, berikanlah saya kitab. Nah, ini bukan lagi apa ya, bimana amr tapi iltimas, ya. Iltimas itu meminta. Kemudian ada at-tamanni. Dia menggunakan siyaghul amr tapi bimakna at-tamanni, berharap. Ala ayyuhal lailut tawil, ala injali bisubahin wa mal isbah minka bi amsal. Ingatlah wahai sang malam yang panjang, tampakkanlah dengan waktu subuh, dan tiadalah kenampakan waktu subuh darimu itu lebih utama di sisiku. Kata injali di sini bimakna tamanni, ya. Kemudian ada bimakna irsyad. Irsyad itu ya mengarahkan, ya. Seperti dalam firman Allah, idza tadayantum bidainin, ketika kalian mengadakan hutang piutang gitu loh, ila ajalin musamma, yaitu untuk beberapa waktu yang telah ditentukan, faktubu, maka ya tulislah itu gitu loh, dicatat gitu loh. Jangan
karena misal teman atau keluarga ya udah aja. Tapi di sini ada irsyad, ada, jadi Al-Quran menunjukkan ya kalian dicatat gitu loh kalau hutang piutang itu. Karena kalau misal nggak ada nggak ada secara tertulis ya ntar kita bisa mengelak itu. Makanya di sini al-irsyad. Nah, di sini faktubu berupa fiil tapi bimakna al-irsyad, bukan lagi amar. Kemudian at-tahdid, ya memberi ancaman. Alamu ma syi'tum, ya kerjakanlah terserah kalian, ma syi'tum, apa yang kalian hendaki. Tapi dari kalian ngerjain itu pasti ada sebabnya. I'malu, terserah deh. Kayak misal orang nggak bisa dikasih tahu ngerjain itu, ya udah deh terserah. Nah bahasanya terserah. Ntar akibatnya tahu sendiri gitu loh. Nah itu dengan kata terserah udah itu memberi ancaman ya. Nah, kemudian at-takhyir. Khud hada au dzaka. Ambillah ini atau itu. Nah, jadi khud di sini berupa sigat amar tapi bukan lagi memerintah, tapi at-takhyir. Monggo. Khud, pilih ini atau pilih itu. Nah, kemudian yang terakhir ada at-taswiyah. Sama ya. Islauha isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah kalian ke dalam api neraka. Isbiru, sabarlah kalian, aw la tasbiru, atau kalian tidak sabar, sawa'un 'alaikum, sama aja buat kalian ya. Ya, sama aja kalian sabar atau tidak sabar ketika kalian sudah masuk ke dalam neraka ya udah. Nah, di situ. Jadi untuk amar di sini tadi makna amar pada dasarnya itu mempunyai makna perintah dari atasan ke bawah. Tapi ada makna lain selain daripada makna perintah. Ada doa, ada iltimas, ada tamani, ada irsyad, ada tahdid, ada takhir, ada taswiyah, ada apalagi masih banyak lain ya. Ada 12 kalau misal di dalam kitab. Ada ta'ziz, ada ihana, ada ibaha, ada imtinan, ada al-ikram. Nah, jadi entar teman-teman untuk memahami itu semua, amarnya itu entar dilihat dari konteksnya. Nah, ini udah 12 menit. Lanjut. Sampai nahi. Nah, adapun nahi tadi, nah kalau misal amar tadi menuntut untuk dikerjakan dari atasan ke bawahan. Nah, di sini tolabul kaf, menuntut untuk tidak mengerjakan, mencegah. Tolabul kaf menuntut untuk mencegah dari perbuatan ala wajil isti'la, dari atasan ke bawahan. Nah, di sini dia hanya memiliki satu segot saja, satu bentuk saja. Kalau misal tadi amar ada 4 bentuk, nah kalau misal di sini ada memiliki satu bentuk saja, walahu sighatun wahidatun, yaitu wahiyya fi'lul mudhari' ma'ala nahiyah. Yaitu di sini bentuknya tolabul kaf, yaitu berupa fi'il mudhari' bersamaan dengan la nahiyah. Contohnya di sini wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, tufsidu berupa fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahiyah. Wala tufsidu, janganlah kalian merusak fil ardi, dalam muka bumi, ba'da islahiha, setelah adanya perbaikan. Ketika bumi sudah baik, jangan kalian rusak. Nah, di sini ya. Itu tolabul kaf, jangan. Nah, kemudian waqad takhruju sighatuhu an ma'na al-asli. Ada juga gitu loh yang keluar dari makna tolabul kaf tadi ya kepada makna yang lain, yang itu bisa tufhamu minal maqam, bisa dipahami dari sisi tempat dan konteks ya. Yang pertama ad-du'a. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, Rabbana tuh ya Allah, wala tuhammilna. Di sini tuhammilna berupa fi'il mudhari yang didahului dengan la nahi. Wala tuhammilna, janganlah kau memberi beban kepada kami, ma la taqata lana bih, itu berupa beban yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Nah, di sini wala tuhammilnya itu bukan lagi mencegah ya, tapi lagi berdoa.
wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian makna yang lain daripada nahi yaitu al-iltimas, seperti ucapannya kamu kepada teman yang sebaya sama kamu, la tabrah min makanika, kamu jangan tinggal, jangan meninggalkan dari tempat kamu jangan pergi dari tempat kamu, hatta arji'a ilaika, sampai apa? Sampai saya datang, sampai saya kembali lagi kepadamu. Nah, di sini la tabrah ini bermakna iltimas ya. Ya memohon, meminta, kamu jangan pergi dong, bentar ya, saya pergi sebentar, ntar saya kembali lagi. Nah gitu. Nah kemudian at-tahdid, la tuti' amri, jangan kau patuh terhadap perintahku, la tuti' amri, kayak gitu. At-tahdid, kalau misal kamu patuh kepadaku, gini. Kemudian al-irsyad, petunjuk, la tas'alu an asya, janganlah kalian menanyakan mengenai sesuatu intubdalakum, jika itu nampak buat kamu tak sukum, akan memberatkan kamu. Jadi nggak usah banyak nanya, ketika bisa dikasih tugas udah itu aja. Jangan menanyakan dengan pertanyaan itu akan memberatkan kamu. Nah, jadi untuk kalam insya yang tolabi di sini kita sudah membahas dua, yaitu berupa insya tolabi yang berupa amar dan nahi. Kita masih ada 3 pembahasan lagi, yaitu berupa istifham, tamani, dan nida. Jadi jangan sampai lewatkan untuk belajar ilmu balaghah ini, sangat banyak manfaatnya ketika teman-teman memahami ini ya. Ya itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.